Halo semuanya, perkenalkan aku Syaril dengan NIM akhir 002. Perkenalkan, nama aku Niha dengan NIM akhir 14. Halo semuanya, aku Amel dengan NIM akhir 055. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dela dengan NIM akhir 060. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Luna dengan NIM akhir 061. Halo semuanya, perkenalkan namaku Lala dengan NIM akhir 116. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Bagaimana jika seseorang yang terlihat baik-baik saja di luar, padahal sebenarnya sedang berjuang menghadapi banyak hal dalam hidupnya? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu gambaran dari novel Pukul 4:30 karya Rintik Seduh yang kami resensi. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2023 dan memiliki 206 halaman. Buku ini dipilih karena mengangkat tema yang dekat dengan realitas kehidupan seperti masalah keluarga, luka batin, pencarian jati diri, serta keinginan seseorang untuk menemukan tempat yang membuat dirinya merasa diterima. Menurut kelompok kami, novel ini menarik untuk dibahas karena tidak hanya menceritakan tentang hubungan antar tokoh, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pengalaman hidup dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Melalui cerita yang emosional dan penuh refleksi, pembaca diajak memahami bahwa tidak semua orang yang terlihat kuat benar-benar baik-baik saja. Selain itu, gaya penulisan Rintik Seduh yang sederhana tetapi menyentuh membuat berbagai pesan dalam novel ini terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pukul 4:30 menjadi novel yang menarik untuk dikaji karena menghadirkan cerita yang bukan hanya sekedar menghibur, tetapi juga mengajak pembaca melihat sisi kehidupan yang seringkali tidak disadari. Nah teman-teman, jadi di buku ini yaitu Pukul 4:30 sore mengangkat tema tentang kisah pribadi dari seorang tokoh utama yaitu Alina yang mengangkat tentang kisah pribadi dia yang penuh dengan kejutan, yaitu diantaranya tentang keluarganya dan kisah romantis serta kisah dengan sahabatnya. Baik teman-teman, dalam buku ini pun terdapat alur yang ada yaitu alur maju dan mundur. Mengapa demikian? Karena pada scene salah satu di buku ini yaitu terdapat alur flashback yang dimana Alina itu sedang disiksa oleh ayahnya ketika Alina masih kecil. Nah, di novel Pukul 5 sore ini juga terdapat tokoh-tokohnya, diantaranya yaitu terdapat Alina. Alina sendiri memiliki sifat yang pekerja keras, pandai menyembunyikan kesedihan, dan juga ia memiliki sifat yang peduli terhadap orang lain. Nah, lalu yang kedua yaitu ada Danu. Danu merupakan orang yang ditemui Alina di sebuah bus. Danu sendiri memiliki sifat yang baik, ramah, romantis, dan juga pandai bergaul, dan juga dia pandai memberi kejutan kepada orang lain. Lanjut yang ketiga yaitu ada Tio. Tio merupakan mantan kekasih Alina. Dia memiliki sifat yang baik, romantis, dan juga dia itu pandai mempertahankan hubungan meskipun akhirnya Tio sendiri itu menyerah dengan hubungannya dengan Alina. Lalu yang keempat yaitu ada Siti. Siti yaitu rekan kerja Alina. Siti itu mempunyai sifat yang baik dan dia tuh sangat peduli sekali dengan Alina. Lalu yang keempat yaitu ada Farid. Farid itu merupakan atasan Alina. Nah, Farid sendiri mempunyai sifat yang kurang bertanggung jawab dengan komitmennya yang ada. Lalu selanjutnya ada Marni. Marni yaitu ibu Alina. Ibu Alina sendiri memiliki sifat yang tangguh dan juga tahan banting dengan perilaku ayah Alina. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada ayah Alina. Ayah Alina sendiri memiliki sifat yang keras dalam emosional dan fisik. Ia sering kali mencelakai dan melukai Alina ketika Alina masih kecil, dan juga ayah Alina ini sangat kejam dengan ibunya Alina.
Pukul 4:30 menceritakan kisah Alina, gadis muda dari keluarga yang broken home yang sering menyaksikan ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya. Bagi Alina, rumah bukan tempat berlindung atau tempat ternyaman, melainkan sumber luka batin yang membuatnya membenci hidupnya. Setelah putus dari sang mantan pacar, Tio, Alina semakin hanyut di dalam rasa gagal dan juga kesialan. Sore hari, di bus pukul 4:30 sore, ia bertemu dengan Danu, pria yang merupakan titik balik hidupnya. Untuk lari dari kenyataan, ia berpura-pura menjadi Marni, nama sang ibu, untuk lebih dekat dengan Danu. Namun, konflik memuncak karena Danu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, meninggalkan Alina di tengah kebingungan dan juga ketidakpastian. Awalnya, Alina adalah gadis yang insecure, tidak percaya diri, apatis, dan selalu terjebak di dalam rasa gagal. Namun, melalui kebohongan yang semakin rumit, Alina justru menemukan jalan untuk mencintai dirinya sendiri. Novel ini berakhir menggantung dengan Alina yang masih terus menjalani realitas barunya di kereta api dan meninggalkan misteri hubungan dengan Danu yang belum terpecahkan. Meninggalkan penonton dengan rasa penasaran. Sesuai dengan judul kami, yaitu pukul 4:30, di sini beberapa peristiwa penting diulas pada kejadian sore hari, terutama pada pukul 4:30, di mana pada pukul tersebut Alina mengubah dirinya menjadi seorang Marni ketika bertemu dengan Danu di halte bus. Nah, selain itu terdapat pula pukul 7 pagi ketika Alina ingin berangkat ke kantor, maupun pukul 9 malam ketika Alina menunggu Danu di halte bus. Nah, halte bus termasuk salah satu latar tempat pada cerita ini. Selain itu juga ada rumah Alina, kantor agensi, kantin kantor, Blok M, dan sudut-sudut kota Jakarta yang menjadikan penguat dari cerita ini. Nah, teman-teman, yang paling ikonik dari cerita ini adalah tempat utama berada pada dalam bus. Jadi, ketika Alina bertemu dengan Danu, dan itu menjadi sebuah pertemuan penting ketika mereka berdua pulang menaiki sebuah bus, dan di situ menjadi ciri khas atau keunikan dari cerita itu sendiri. Pengaruhnya pada jalannya cerita adalah tempat-tempat tersebut menjadikan gambaran perasaan konflik tokoh utama. Menurut Alina, rumah melambangkan ketidaknyamanan, traumatis, dan juga kekerasan yang ada di dalamnya. Sedangkan tempat-tempat di luar rumah seperti kedai kopi, kantin merupakan ruang bagi Alina untuk mengubah identitas baru dan membuat harapan buat dirinya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Suasana novel ini dibuat berubah-ubah sebagai penguat konflik tiap masalah yang ada pada novel tersebut. Bahasa pada novel ini menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa sederhana, dan juga komunikatif. Penulis menggunakan bahasa sehari-hari dengan salah satu kata-kata kasar. Contohnya seperti kata brengsek. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Jadi membuat novel ini menjadi lebih efektif karena pembaca bisa langsung memahami perasaan, ketakutan, dan juga tekanan batin yang dialami oleh Alina. Novel ini mengajarkan kita pentingnya untuk menyembuhkan luka di masa lalu, trauma, dan juga isu mental yang tercipta dari keluarga. Kelebihan pada novel ini terletak pada karakter Alina yang cenderung realistis, konflik batin yang kuat, dan juga pengangkatan isu keluarga dan kesehatan mental. Novel Pukul 4:30 juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, pada alur cerita ada beberapa bagian yang mana cerita terasa lebih lambat karena penulis banyak menampilkan isi pikiran dan pergulatan batin Alina. Memang tujuannya agar pembaca mudah untuk memahami kondisi psikologis Alina. Tapi mungkin untuk beberapa pembaca, mereka akan merasa cerita berjalan lebih pelan dibandingkan awal yang dimana langsung menghadirkan konflik yang menarik. Selain itu, konflik mengenai identitas palsu yang digunakan Alina berlangsung cukup lama. Sejak awal cerita, Alina sudah memperkenalkan dirinya sebagai orang lain, dan konflik ini terus berkembang hingga sebagian besar cerita. Meskipun konflik tersebut inti dari novel, pembaca juga ingin melihat perkembangan konflik yang lainnya. Kekurangan berikutnya adalah beberapa tokoh yang menurut kami bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Karena tokoh-tokoh tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan Alina, tetapi kurang dijelaskan secara mendalam dalam novel.
Untuk saran kepada penulis, kami berharap tokoh-tokoh pendukung dapat diberikan porsi cerita lebih banyak lagi, sehingga kami dapat memahami latar belakang mereka dengan lebih baik. Selain itu, beberapa bagian penyelesaian konflik dapat dibuat lebih rinci lagi karena dari awal konflik sudah dibangun dengan kompleks, terutama yang berkaitan dengan trauma keluarga dan pencarian jati diri Alina. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, novel ini tetap menarik karena mampu menyampaikan emosi tokoh dengan kuat dan mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan. Kami merekomendasikan novel ini untuk pembaca usia 17 tahun ke atas karena novel ini membahas isu yang cukup berat seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan mental, trauma masa kecil, dan juga pencarian jati diri. Tema-tema tersebut membutuhkan kedewasaan emosional agar pesan yang disampaikan oleh penulis dapat tersampaikan dengan baik kepada para pembaca.